Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anies. Perkenalkan Pak, nama saya Kafar Ramadhani. Saya merupakan Ketua BEM F-Kauntan Pak. Nah, jadi saya membawa aspirasi dari teman-teman tenaga medis Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bakal saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara Bapak bisa menjamin tentang kesehatan di Indonesia lebih lanjut lagi. Terutama terkait dengan penyakit yang menular, penyakit yang tidak menular, dan terkait dengan bagaimana pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia. Yang kedua Pak, bagaimana Bapak bisa menjamin hak kami untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih selanjutnya Pak. Jenjang lebih lanjut dan bagaimana juga cara kami Pak untuk mendapatkan kepastian hukum Pak ketika nanti kami menjadi seorang tenaga medis. Dan juga tadi ada titipan pertanyaan dari teman saya, apakah Bapak bisa mengesahkan tentang undang-undang kefarmasian Pak? Begitu Pak, mungkin sekian dari saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih Pak. Yang kedua, pertama menular, yang kedua pendidikan dan kesejahteraan tenaga medis. Terkait dengan pendidikannya sama kepastian hukumnya Pak. Oke, baik. Boleh Bang Anies dijawab selama 2 menit, silakan. Bung Kafa yang saya hormati, teman-teman, mana tadi? Dia bawa tulisan ini nih. Buat saya, bukan soal tulisannya. Dia memikirkan betul bahwa saya akan berada dalam sebuah kompetisi dan saya harus menunjukkan faktor diferensiasi dibanding yang lain. Oke? Jadi Pak begini nih. Ini ingat-ingat nih. Ini mana dia nih? Ini namanya marketing tools. Dan laku dia. Langsung dapat kesempatan. Bung Kafa, apa yang tadi Anda sampaikan? Tentang, ini beberapa yang tadi disampaikan. Tapi saya ingin jawab dulu terkait dengan penyakit menular. Begini, di dalam menyusun program, pemerintah itu punya kewenangan. Tapi belum tentu punya keahlian. Jangan sampai punya kewenangan dianggap punya keahlian. Jadi harus bagaimana? Kesehatan masyarakat itu ada ilmunya. Dan ilmu itu harus digunakan dalam menyusun program. Jadi itulah yang kami gunakan ketika kami bertugas di Jakarta. Maka penyusunan program itu melibatkan para ahli. Dan para ahli itu menyusun lalu libatkan juga stakeholder terkait. Nah, siapa ujung tombak? Teman-teman sekalian, salah satu ujung tombak yang bisa digunakan adalah kader Posyandu, kader PKK yang berada di ujung tombak masyarakat, yang mereka bisa membantu kegiatan-kegiatan yang punya dua sifat, promotif, preventif. Ketika sampai pada kuratif, nah itu baru nanti tenaga kesehatan. Tapi yang dua ini kita harus lakukan. Isi programnya kita harus bekerja sama dengan teman-teman para pakar, khususnya pada kesehatan masyarakat. Kemudian soal pendidikan. Saya melihat pendidikan untuk keahlian di bidang kesehatan ini harus ada dukungan fiskal dari negara. Karena kalau tidak, untuk mengikuti pendidikan kedokteran ini biayanya mahal. Dan ketika biayanya mahal, maka bila itu dilakukan oleh pribadi, dia akan memandang ini sebagai investasi pribadi. Karena investasi pribadi, setelah lulus dia harus mencari keuntungan untuk mengembalikan investasi pribadinya. Betul tidak? Tapi bila yang mengeluarkan anggaran itu negara, maka negara melakukan investasi dengan cara mendidik anak-anak muda untuk memiliki keahlian di bidang kedokteran, dan lalu mereka nanti mengembalikan investasi negara dalam bentuk memberikan kesehatan yang baik untuk masyarakat. Jadi saya termasuk yang berpandangan biaya pendidikan itu atau pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, tapi dipandang sebagai investasi. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan manfaat besok. Nah, sekarang kita menyaksikan pendidikan kedokteran ini biayanya mahal, ditanggung sendiri. Efeknya yang bisa masuk fakultas kedokteran adalah mereka yang berasal dari keluarga yang
mayoritas dari situ, bukan semua, tapi mayoritas. Nah, kita berkeinginan agar bidang ini kita berikan investasi yang cukup dan mengurangi beban Anda. Kemudian soal undang-undang kefarmasian nanti kami lihat, tapi intinya adalah kita ingin keluar aturan itu, satu, dia memberikan rasa keadilan, dua, dia bisa memberikan kebermanfaatan yang setara, tiga, dia memberikan kepastian hukum. Tiga itu kita berikan. Gitu ya, makasih.